Di video kali ini saya akan menunjukkan suasana atau kondisi terbaru JLS via Bantur menuju Pantai Balekambang. Video ini aku ambil pada tanggal 15 Mei, tepatnya pada saat libur panjang dari arah Pantai Kondang Merak. Nah, di depan ini sudah ada perempatan yang ke kanan mengarah ke Balekambang, kalau lurus mengarah ke pantai selatan yang lain, dan kalau kiri ini menuju ke Bantur, menuju ke Bantur. Dan bisa dilihat di sini pembangunan di sini masih dilakukan pelebaran jalan. Sisi sebelah kiri itu masih ada pengerukan tanah, jadi lumayan dalam sekitar 2 meter. Jadi di sini kendaraan harus pelan-pelan dan harus hati-hati ya. Karena salipan kendaraan, 2 kendaraan bisa, tapi di titik tertentu kita harus bergantian kalau mau lewat. Video ini saya ambil pada pukul 8 pagi, jadi kondisi jalan masih sepi. Tapi harusnya ini sudah masuk libur panjang. Mungkin siang harinya mungkin akan banyak kendaraan wisatawan yang datang. Nah, ini di sebelah jalan ini kanan kiri dilakukan pengerukan jalan, jadi jalannya lumayan menyempit ya. Menyempit kalau salipan dan kendaraannya banyak, memang harus hati-hati dan pelan-pelan banget karena pinggirnya itu hanya dibatasi oleh seperti tali gitu ya. Kondisi jalan yang menanjak ini juga harus menambah kehati-hatian kita dalam berkendara, karena dalam kondisi yang macet itu akan menjadi sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Walaupun jalannya diperbaiki seperti ini, tapi bis pun masih bisa lewat. Bis yang ukurannya nggak terlalu besar ya, tapi tetap di ruas-ruas jalan tertentu harus saling gantian untuk lewatnya. Karena di area yang sudah mendekati pantai ini perbaikan jalannya sangat banyak. Jadi lumayan panjang untuk area perbaikan jalannya dibandingkan jalan yang ada di daerah dekat Pasar Bantur yang mengarah ke Kota Malang. Nah, di area sini jalannya masih menanjak ya teman-teman. Jadi sebelah kiri ini masih dilakukan pelebaran sehingga jalurnya itu cukup untuk 2 mobil salipan. Itu pun sangat mepet banget. Dan nah, ini seperti gini, jadi kita kadang kebarengan kendaraan berat, jadi harus hati-hati karena jalannya juga belum halus ya. Ini jalannya masih ground jalan, masih batuan, belum diaspal sepenuhnya. Di Pantai Malang Selatan ini sebetulnya banyak banget pantai-pantai yang bagus ya. Cuman memang ini harus mengorbankan waktu dan perjalanan ya untuk bisa ke lokasinya. Tapi nantinya kalau ini sudah jadi, jalannya ini sudah jadi full, sudah halus, jarak tempuh dari Kota Malang ke Pantai Selatan ini akan sangat cepat sekali. Karena dibandingkan dengan yang dulu yang jalannya masih kecil dan rusak, itu sangat memakan waktu sekali. Mungkin dari Malang atau dari Gondanglegi ke Pantai Selatan ini hanya ditempuh kisaran 1 jam mungkin sudah sampai ya teman-teman. Nah, kondisi seperti ini kalau cuacanya sedang hujan atau gerimis ini juga tambah ini ya, berbahaya teman-teman ya. Jadi berkendara harus hati-hati, terutama sepeda motor ya. Jalannya jadi lebih licin dan lebih berlumpur. Tanah-tanahnya ini pasti akan menjadi lumpur. Jalan lebih licin dan kondisi kendaraan juga harus diperhatikan. Nah, seperti ini kita nggak bisa langsung, kita harus gantian dengan mobil lain karena di depan itu terjadi penyempitan jalan. Walaupun penyempitan jalannya kecil atau nggak panjang, tapi tetap kita harus gantian karena ini jalan yang ke depan itu jalannya menanjak dan kita memberikan space yang cukup untuk kendaraan dari arah berlawanan
agar bisa lewat dan nggak terlalu makan jalan ke samping, ke pinggir ya. Biasanya di tempat-tempat yang sedang diperbaiki yang jalurnya harus bergantian ini akan ada petugas yang mengatur. Mungkin karena ini masih pagi hari, para petugasnya masih belum jam kerja ya, belum masuk jam kerja, jadi belum ke lokasi ini perbaikan jalannya. Nah, kalau pagi hari ini cuacanya cerah dan jalannya nggak terlalu rame, jadi perjalanannya bisa cepat dan asik karena view-nya juga bagus. Nah, ini sebagian jalan sudah diaspal halus, tapi masih belum finishing ya ini ya. Jadi ini masih ada batu kerikil-kerikilnya, tapi lumayan nggak geronjalan lagi seperti tadi. Lalu di bagian depan itu juga sepertinya jalannya sudah mulai diaspal halus, aspal yang bagus, jadi lumayan lebar jalannya. Oh ya, ini di beberapa titik memang akan ada perbedaan ketinggian aspal. Jadi teman-teman harus waspada ya. Karena kadang nggak begitu kelihatan bahwa aspal yang baru dan yang lama itu ketinggiannya berbeda. Jadi kalau pas ngebut itu nanti bisa ini kaget ya, bisa tersentak mobilnya karena seperti ada tanjakan kecil yang seperti ada polisi tidur itu. Jadi mobilnya bisa goyang parah nanti. Di area sini aspalnya udah halus banget, jadi kita kecepatan 50-60 itu udah aman banget di sini. Kanan kiri ini adalah kebun tebu. View-nya bagus banget kalau sore di daerah sini. Jadi kalau kita jalan ke arah pantai itu sebelah kiri itu jadi kelihatan bukit-bukit yang isinya perkebunan tebu, teman-teman. Nah, sebelah kiri kita ini ada cafe yang kayaknya cukup bagus. Ini sudah lama sepertinya. Tertata cukup bagus, kesannya kayak cafe-cafe yang di tengah-tengah perkebunan, di tengah-tengah hutan gitu. Nah, teman-teman juga harus perhatikan rambu ya, karena di sini belum banyak rambu-rambu yang dipasang. Jadi pada saat lurus atau menikung itu harus hati-hati gitu. Karena kita nggak tahu ini jalannya mau belok atau mau lurus gitu. Kita harus benar-benar konsentrasi agar nggak kebablasan. Nah, di sini udah halus banget aspalnya, kita udah bisa kencang banget, apalagi sepi kayak gini. Dengan jalannya halus gini udah sangat-sangat menyingkat waktu, teman-teman ya. Teman-teman juga bisa jadikan video ini sebagai referensi kalau mau liburan ke arah pantai selatan dalam waktu dekat, bagaimana perkembangan pembangunan jalannya, titik-titik mana aja yang rawan macet dan titik-titik mana yang jalannya sudah bagus. Nah, ini kita sudah sampai di jembatan Pelangi ya. Walaupun pelanginya udah mulai memudar ini warnanya karena debu dan aktivitas pembangunan. Nah, di depan ini jalannya mulai menanjak dan sepertinya di sini ini adalah kantor dari para pegawai proyek, teman-teman. Jadi kalau pagi itu rame banget pegawai proyek yang standby atau masih di sini gitu.
Jadi teman-teman juga harus hati-hati juga kalau lewat di daerah sini pagi-pagi, karena agak lumayan ramai juga untuk lalu lalang dari kendaraan maupun dari petugasnya. Ini bisa teman-teman lihat sebelah kanan sebelah kiri ini banyak petugas yang sudah mulai berangkat ke area proyek pembangunan jalan. Ada orang-orang jualan, orang-orang yang berjualan juga di area-area proyek ini. Dan jalannya lumayan lebar, nggak tahu nantinya bakal jadi rest area atau bakal jadi tempat istirahat atau penginapan nantinya ya. Padahal dulu lewat sini tuh jalannya kecil banget loh teman-teman. Hanya 2 mobil simpangan dan jalannya itu nggak halus. Ada sisa jalan di kanan kiri tapi itu jalan tanah. Jadi kita nggak bisa kenceng kalau melewati jalan-jalan ini. Belum lagi kalau aspalnya sudah mulai rusak, itu udah jalan mobil itu udah nggak bisa kenceng, paling 5-10 km per jam itu udah bagus banget. Dan harus antri dengan truk dan bis wisatawan lain. Sekitar 70-80% jalan di jalan Bantur ke Pantai Selatan ini sudah hampir jadi ya teman-teman. Ada beberapa titik memang yang belum jadi seperti di jembatan atau pelebaran jalan yang membutuhkan alat berat yang mungkin jumlahnya nggak banyak. Jadi memang ada beberapa titik yang belum diselesaikan. Cuman kalau kondisinya seperti ini sudah dibangun halus gini, orang-orang lama yang belum pernah lewat ke sini setelah pembangunan jadi agak lupa teman-teman ya. Dulu biasanya berhenti di mana, sholat di mana, atau kita mau beli makanan, atau dulu itu sering banyak orang jual pisang di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau jalannya masih jalan lama mungkin masih ingat, tapi kalau sudah diperbaiki seperti ini agak lupa juga posisinya dulu ada di sebelah mana. Alhamdulillah ini langitnya cerah ya, walaupun tadi malam itu sempat gerimis. Terus pagi tadi jam 5:30, jam 6 itu sempat mendung. Tapi alhamdulillah ini langitnya cerah dan belum banyak kendaraan wisatawan yang mengarah ke pantai selatan. Nah ini jalannya masih belum bisa dipakai satu jalur. Jadi satu jalur dibuat 2 arah. Masih banyak juga terdapat perbedaan ketinggian aspal, jadi harus hati-hati dan waspada ya. Nah ini masjid yang biasanya dibuat rest area oleh para wisatawan ya. Ini biasanya istirahat, cuci kaki di masjid di pertigaan itu. Sekarang jalannya udah lebih bagus, parkirnya udah lebih enak. Ini di daerah sini juga sudah ada marka jalannya ya. Jadi ini udah selesai yang area sini. Jadi udah ada garis putih dan ada garis putus-putus kuning. Di sepanjang jalan ini sudah ada markanya teman-teman, jadi sudah selesai dan aman dipakai untuk perjalanan ke pantai selatan. Jalan juga lebar. Di pinggir ini ada tepian jalan ini yang bisa digunakan untuk jalur darurat. Karena di sini juga masih dilewati
truk-truk besar seperti truk tebu, terus truk dari perkebunan itu juga lewat jalan utama ini ya. Jadi kalau jalan sudah dilebarin seperti ini sudah lebih aman dan nggak gampang terjadi macet dan juga penumpukan kendaraan. Ini jalannya lumayan sepi ya karena masih pagi nih. Ini mungkin orang-orang baru berangkat dari rumah masing-masing gitu ya. Apalagi ini hari Jumat, pada saat video di take hari Jumat karena siang juga ada sholat Jumat. Jadi ada kemungkinan juga para wisatawan ini berangkatnya setelah Jumatan ya. Terus ke pantai, nginep sampai hari Sabtu atau hari Minggu. Lumayan sepi nih jam segini. Karena kalau weekend sudah hari Sabtu Minggu sudah pasti rame banget. Apalagi beberapa minggu ke depan ini kan masih ada long weekend ya. Jadi kepadatan kendaraan pun pasti akan terjadi di beberapa minggu ke depan gitu. Semoga aja jalan-jalannya ini udah mulai selesai. Jembatan-jembatan yang masih belum bisa dilalui secara maksimal udah diperbaiki, udah selesai. Jadi tidak menghambat perjalanan para wisatawan ke pantai selatan. Daerah ini jalannya masih jelek ya teman-teman, jadi belum diperbaiki sepenuhnya, dan karena tadi malam hujan jadi masih banyak genangan air. Jadi pengendara, terutama pengendara roda 2 harus lebih hati-hati. Di depan ini masih ada perbaikan, ini perbaikan jembatan, jadi harus bergantian sepertinya ini jalannya. Nah ini di depan kita ada truk, kita harus gantian dengan truk karena muatannya berat, jadi kita harus lebih prioritaskan. Nah ini dia, oh truknya belok ke kanan dan ke kiri ini. Kita posisinya ada di tengah-tengahnya nih, karena jalannya harus gantian. Nah kan, ini jembatan yang sebelah kiri ini masih diperbaiki, nantinya mungkin akan dibuat jembatan kembar gitu ya, atau disambung jadi jembatan yang lebih lebar. Ini harus pelan-pelan ya teman-teman, karena jalannya licin, basah, berlumpur, nggak rata. Dan di depan ini juga ada perbedaan ketinggian aspal ini, jadi harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati nanti nggak sruk bagian bawah mobil ya. Ini jalannya udah halus lagi, lumayan panjang tadi ya. Jadi jalannya sudah diperbaiki itu lumayan panjang banget. Hanya ada jembatan tadi itu akan terjadi perlambatan dan kemacetan karena harus gantian.
Ini jadi kayak jalan-jalan provinsi ya teman-teman ya. Jadi kayak jalan-jalan yang besar yang antar kota gitu. Karena udah lebar banget dan aspalnya juga bagus. Teman-teman harus perhatikan rambu-rambunya ya, karena belum banyak tanda atau lampu penerangan di sepanjang jalan ini, jadi harus benar-benar hati-hati, terutama kalau perjalanan malam hari. Mungkin sore habis lihat sunset, terus baru perjalanan pulang, kan otomatis di daerah sini lewat malam hari, jadi harus lebih hati-hati. Lampu penerangan kendaraan harus diperhatikan karena jalannya juga belum banyak lampu penerangan. Nah, ini di depan juga ada perbaikan jalan lagi yang belum selesai. Ini adalah pembangunan jembatan lagi, ini jembatan. Jadi kita harus berhenti agak jauh dikit, siapa tahu yang lewat waktu itu truk besar, jadi butuh stand yang lebar dan juga posisi yang agak ke tengah, karena kalau terlalu ke pinggir, kalau pas muatannya banyak itu bisa miring truknya dan bisa roboh juga. Jadi bahaya juga karena sudah kelihatan itu dari jauh. Ada petugasnya yang ngatur jalan, ya udah kita cari ancang-ancang yang jauh agar jalannya bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya. Nah, ini ada truk yang lewat itu bisa bawa tanah atau bawa batu ya untuk pembangunan. Jadi kelihatan banget miring truknya itu. Jadi kita harus kasih space untuk truknya agar bisa lewat. Setelah kosong, kita baru bisa maju. Hati-hati juga karena jalannya masih belum bagus. Oh, ini jalannya lumayan lebar dan halus, ini mungkin pembangunan di jembatan sebelahnya ya. Dan ada sedikit penyempitan di area ini. Nah, ini ada penyempitan. Dan juga ada ini perbedaan ketinggian aspal. Jadi harus ekstra hati-hati. Kalau nggak direm ntar jebol skok mobilnya atau motornya itu. Atau bisa juga peleknya pecah tuh. Kalau teman-teman lihat ini, di sepanjang jalan itu sudah ada irigasi untuk selokan, aliran air untuk selokan. Jadi sebelah kanan kiri ini sudah dibangun aliran air untuk selokan. Jadi mungkin sudah tidak ada genangan air lagi ya, yang di tengah jalan atau di mana pinggir-pinggir jalan itu. Karena sudah dibangun selokan yang besar. Tadi juga sempat dilihat sudah ada beberapa titik yang sudah ada area jalan kaki, ada trotoarnya kanan kirinya. Jadi orang kalau mau jalan udah nggak perlu makan badan jalan lagi.
sini ada penyempitan jalan lagi, jembatan, cuman belum dibangun ya, belum proses pembangunan di daerah sini. Ini masih asli jalan, lebar jalan aslinya, cuman mungkin aspalnya sudah diperbaiki. Alfamart dan Indomart juga sudah mulai banyak. Jadi kita wisatawan nggak akan bingung lagi kalau mau cari bekal atau beli sesuatu kebutuhan yang dibutuhin nanti waktu di bawah pantai. Nah, ini area ini perbaikan lagi ya teman-teman. Jadi masih ada beberapa kendaraan besar, alat berat. Jalannya masih rusak, ini banyak genangan air. Mungkin pembangunan jembatan juga. Jadi perbaikan yang banyak ditemui di sini itu rata-rata perbaikan jembatan. Kecuali yang di dekat perempatan arah pantai Balikambang tadi itu memang jalannya masih digali. Tapi di titik-titik lain ini rata-rata yang belum selesai itu adalah pembangunan jembatan dan pelebaran. Ini sebelah kanan adalah Balai Desa Bantur yang masih diperbaiki. Lalu ada puskesmas. Ini puskesmas juga. Jadi fasilitas di dekat pantai pun juga lengkap. Misalkan terjadi sesuatu juga medis ataupun kesehatan pun ada yang paling dekat dengan pantai. Di area ini banyak pusat bisnis ya, sepertinya ini pasar. Oh iya, ini pasar ini. Jadi area ini cukup ramai karena pusat jual beli, pusat kehidupan dari masyarakat sekitar ada di sini. Jadi aktivitasnya cukup ramai. Jadi teman-teman harus hati-hati karena banyak motor atau kadang banyak orang-orang yang tidak pakai helm ya, motor kendaraan roda 2 yang tidak pakai helm yang seliweran di daerah sini. Jadi harus lebih hati-hati. Sebetulnya ada beberapa jalan yang belum selesai ya teman-teman, terutama bagian samping itu, bagian pinggir-pinggir itu jalan daruratnya itu belum diselesaikan. Jadi kita harus benar-benar hati-hati karena kalau enggak kita akan kendaraan kita akan terperosok ke jalur-jalur yang masih bebatuan. Yang bahaya lagi kalau ternyata itu lubang dan belum ada tandanya kan, jadi bisa terperosok kendaraan kita. Ini udah jalannya udah halus banget ini, udah ada markanya semuanya. Biasanya sampai sini tuh harus ditempuh dalam waktu mungkin hampir 2 jam ya teman-teman ya. Tapi ini karena jalannya udah bagus, tidak sampai 1 jam pun bisa sampai di sini.
Cuman yang aku heran itu pada hari Jumat pagi di sini tuh cari soto atau rawon pagi itu agak susah ya teman-teman. Jadi mungkin di sini kebiasaan warganya itu suka masak di pagi hari, jadi jarang banget orang jualan soto ataupun rawon ataupun pecel di pagi hari. Atau wisatawan mungkin juga datangnya nggak mungkin pagi jam 8 jam 9 ya, jadi orang jualan jam segitu itu masih sedikit banget atau nggak ada, kita nggak nemu sih. Kita baru nemu kemarin itu di Gondang Legi, baru nemu orang jualan soto udah rame karena udah di dekat pasar Gondang Legi itu udah rame banget itu. Nah udah sampai sini itu udah deket banget ya teman-teman. Ini udah mendekati pom bensin Bantur. Biasanya pom bensin Bantur ini juga jadi pos terakhir kalau dari arah Malang ya untuk ngisi bahan bakar. Jadi sebelum ke arah pantai, kendaraan-kendaraan pada diisi bahan bakarnya di daerah pom bensin Bantur. Nah ini masih ada perbaikan jalan lagi di sini. Ini harus gantian dengan truk-truk proyek dengan kendaraan wisatawan. Ini udah pada mulai berdatangan mengarah ke pantai selatan. Jadi akan lebih ramai arah ke pantai kalau pagi ya, karena jumlah kendaraan yang balik ke Malang akan lebih sedikit dibandingkan wisatawan yang datang ke arah selatan, ke arah pantai ya. Nah ini kita bisa lewat. Ini sepertinya pelebaran jalan. Oh ya, ini pelebaran jalan, bukan jembatan ya teman-teman. Jadi ini pelebaran jalan, hanya bisa dilalui satu jalur, jadi harus gantian antara kendaraan roda 4 terutama ya. Ini petugasnya sudah datang. Jadi kalau petugas resminya selalu pakai rompi dan safety, pakai helm juga. Nah dari sini udah lumayan dekat ke arah pom bensin teman-teman ya. Jadi ini udah 70-80% pembangunan jalannya ini udah hampir selesai. Jadi teman-teman yang mau wisata ke pantai selatan bisa jadikan video ini sebagai referensi gimana kondisi jalan, apalagi yang belum pernah ke pantai selatan selama masa pembangunan jalan, agar bisa tahu update-nya seperti apa pembangunan jalan di pantai selatan ini. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman yang mau wisata ke Malang Selatan, ke pantai selatan, perjalanannya aman dan selamat menikmati liburannya. Bye.